Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi kita. Jalan Salib. Salam saudara pemirsa, selalu berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Sekali ini saya ingin memberitahukan kepada saudara-saudara sekalian sebuah rahasia. Bila Tuhan sudah buat sesuatu untuk hidup kita, maka kita wajib melakukan sesuatu juga untuk Tuhan dan untuk gerejanya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami datang kepadamu Tuhan, minta anugerah, minta pertolongan dan mujizat Tuhan, supaya pada saat kami mendengarkan firman Tuhan ini kami benar-benar mengerti bahwa hidup kami, kalau kami sudah menerima mujizat dan keajaiban Tuhan, kami harus melakukan sesuatu bagi pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 8 ayat 1 dan sampai ayat yang ketiga. Injil Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Amin.
Saudara sekalian, disebutkan di sini perempuan-perempuan, ibu-ibu yang punya cukup harta benda. Luar biasa. Dan semua mereka sudah punya pengalaman mujizat daripada Tuhan. Mereka sudah disembuhkan dari berbagai penyakit, ikatan roh-roh jahat. Misalnya Ibu Maria Magdalena itu sudah disembuhkan, dilepaskan dari 7 roh jahat, saudara sekalian. 7 roh jahat. Sudah bisa bayangkan hidupnya, betapa menderitanya dia. Tetapi kemudian setelah dia dilepaskan, dia juga bersama dengan perempuan-perempuan lain, kata firman Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan dengan kekayaan mereka. Inilah kunci sebenarnya kalau kita mau mengerti bahwa kalau Tuhan menyuruh kita melayani, kalau Tuhan menyuruh kita memberi misalnya, itu tidak mungkin Tuhan menyuruh kita memberikan sesuatu yang kita tidak punya. Tidak mungkin. Mari kita sebentar membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Saya sangat suka dengan ayat ini, yaitu Kejadian pasal 12. Kejadian pasalnya yang ke-12, ayatnya yang kedua. Kejadian pasal 12, ayat 2, demikian firman Tuhan. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. So, lihat, aku akan memberkati engkau, kata firman Tuhan. Dan sesudah itu baru kemudian engkau akan menjadi berkat. Timbal balik di sini sangat nyata dalam kehidupan para wanita yang mendukung pekerjaan Tuhan Yesus. Saya ingin ingatkan kita semua, mungkin para pemirsa yang menyaksikan program ini, kita hidup di kampung, di desa, di pedalaman. Kita hidup dengan menyadap karet. Kita hidup dengan berladang. Apakah saudara sadar ya, bahwa kata Alkitab, kita tidak bisa menumbuhkan sebatang karet. Kita tidak bisa menumbuhkan sebatang sawit. Kita tidak bisa menumbuhkan sebatang padi. Alkitab katakan demikian, bahwa kita itu hanya bisa menanam dan menyiram. Dan kemudian apa, saudara sekalian? Kita patut untuk sadar bahwa yang menumbuhkannya, yang memberi kehidupan itu adalah Tuhan sendiri. Oleh karena itu, apa hubungannya dengan pesan ini? Kalau kita memperoleh uang hasil penjualan karet kita, atau bahasa kita di sana kulat kita, dan kemudian ada hasil padi yang berlimpah. Saya mendengar beberapa tahun lalu, kalau tidak salah 2 tahun yang lalu, saya mendengar bagaimana di daerah kita ada orang yang bahkan guru-guru, satu, saya harap dia menyaksikan program ini, anak angkat saya, padinya berlimpah. Pada zaman saya masih muda dulu, saudara sekalian, ibu-ibu itu bukan membawa uang ke tempat kebaktian, ke gereja. Mereka bawa beras, ya, 1 canting, 2 canting. 1 canting itu 1/4 kilo, ya. Bawa 1 canting saja, dibungkus dengan sapu tangan. Kemudian nanti dipersembahkan rame-rame di atas tikar, yang ditaruh di depan pada waktu memberikan persembahan, karena mereka memang tidak punya uang, dalam arti kata uangnya, tapi mereka punya beras. Saya lama tinggal di Jawa, saudara sekalian. Di gereja di Jawa ada terkenal dengan apa? Persembahan unduh-unduh. Biasanya itu hari Pentakosta. Itu ada orang bawa kambing hidup, bawa kue-kue, saudara sekalian, bawa segala sesuatu untuk dipersembahkan pada hari itu. Semua hasilnya dipersembahkan untuk gereja.
Itulah tanda kita mengerti kasih dan anugerah Tuhan. Jangan sudah berharap banyak bila saudara menjadi orang Kristen yang kikir. Saudara tidak pernah berpikir untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Kami pernah melayani di kampung. Saya dengan ibu waktu kami baru menikah, melayani di kampung. Saya tidak mungkin lupa seumur hidup bagaimana jemaat itu setiap hari membawa sayuran, membawa ikan, hasil mereka memancing, mereka bagi dengan kami. Kalau sudah musim panen, jangan tanya lagi. Sampai saya harus jual berasnya. Sudah tahu, saudara-saudara di kampung tahu persis bagaimana beras ditumbuk itu atau beras hasil panen itu cepat rusak kalau tidak cepat dimakan. Kalau kami sudah dapat 5 karung, mau kemana? Kami sisakan 1 karung, 4 karung dijual. Saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak kita hari ini, bila kita sudah mengalami mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan dalam bidang apa saja, maka hukumnya wajib bagi kita untuk melakukan sesuatu untuk mendukung gerejanya. Pada zaman ini, Yesus ada di dunia ini, katanya perempuan-perempuan ini mendukung tim pelayanan Tuhan Yesus. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Jika kita melakukan hal yang sama, maka gereja tidak pernah kekurangan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk anugerah-Mu kepada kami pada hari ini. Tolong buka mata kami, buka hati kami, buka telinga kami Tuhan. Ketika sesudah mendengar firman Tuhan ini, kami mulai bertindak, berbagi sesuatu dengan gereja-Mu. Karena dengan demikian maka Tuhan punya saluran untuk memberkati kami kembali. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.